Pak Reza, saya lihat ada beberapa tanaman durian yang sudah tinggi dan besar-besar nih Pak. Boleh cerita Pak? Ya, ini indukan-indukan dari berbagai pelosok Nusantara. Saya akan ajak melihat pohon induk tunggal pengganti. PIT itu untuk pohon yang asli di alam. Ya, misalnya petruk dari Jepara. Itu sudah mati. Sudah tidak ada lah ya? Sudah tidak ada. Pada umur 160 tahun. 160 ya, tahun. jadi itu sekarang penggantinya adalah pohon yang kita tanam di sini, di kebun ini. Ini ditanam tahun 82, berarti hampir berumur 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan pohon petruk pengganti ini adalah yang sekarang dibibitkan untuk pengembangan benih selanjutnya. Ya, itu ada buahnya jatuh, tapi ada buahnya yang jatuh. Tapi saya tidak yakin apakah ini sudah masak atau belum. Kita sebaiknya berdiri di dekat batang pokok karena khawatir kalau agak jauh bisa ketiban durian. Ini sudah petruk ada, ya? Petruk sudah ada wangi-wanginya, tapi harus ditunggu 1-2 hari. Ya, pasti dulu. Ini panen awal, seharusnya dia Januari Februari. Inilah pohon induk durian petruk dan ini buahnya. Ini kalau di pasaran masih jarang Pak ya jual. Di Jepara ada. Oh, di Jepara ada. Tapi kadang-kadang orang suka menggunakan nama petruk untuk melariskan dagangan. Padahal bukan varietas petruk. Bukan varietas petruk. Kalau petruk yang dari Jepara yang asli bentuknya seperti ini. Dagingnya itu kuning, rasanya manis gurih, ada pahit. Oh gitu. Hanya karena ada pahit-pahitnya. Ada pahit, tapi karena ditanam di Bogor di mana curah hujan tinggi, dia rasa pahitnya tidak ada. Jadi inilah kelemahannya. Kalau kita memindah tanamkan di tempat lain. Jadi beda agroklimat Pak. Betul. Seharusnya mengikuti agroklimat tempat aslinya. Setempat. Ya, itu lebih baik. Tapi tetap rasanya semanis dari yang asal Pak. Manis ada, warna ada, tapi pahitnya yang hilang. Pahitnya hilang. Ya inilah kira-kira 1,5 kilo. Ini kalau dijual berapa kira-kira Pak Reza? Saya tidak pernah jual buah karena kalau di sini kita nemu buah begini, kemudian nanti kita tes bersama-sama, diuji Brix-nya, lebih ke arah data untuk penelitian. Kalau dijual nanti datanya hilang. Jadi Pak Reza ini tidak menjual buahnya, tapi lebih banyak menjual bibitnya. Jadi buahnya kemana? Buat kita sendiri nanti kita coba ya. Nah Pak Edwin, ini satu pohon induk lagi. Yang ini adalah induk durian matahari. Wah, durian matahari. Ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia juga. Ini adalah induk yang paling tua karena induk aslinya itu sudah mati di pinggir jalan tol di desa Cimahpar. Oh, di Cimahpar. Ya, mungkin karena terganggu perkembangan jalan tol Jakarta Bogor ketika itu, kemudian pohon ini merana mati. Nah, ini adalah keturunannya, memang dari sambung pucuk. Kita lihat sudah berbuah banyak itu. Memang dilihat ada banyak buahnya yang sedang menunggu untuk. Kalau 100 buah itu dapatlah. 100 buah. Ya. Istimewanya adalah bahwa di saat pohon lain kurang buahnya, kalau matahari ini dia adaptable. Jadi artinya musim hujan berkepanjangan, tetapi buah tetap ada. Walaupun kualitasnya tidak sebaik kalau kita panen di musim panas. Jadi kalau untuk para pekebun mungkin varietas matahari ini cocok untuk mereka yang baru memulai untuk bisnis tanaman durian Pak. Dan di sekitar Bogor, wilayah yang curah hujan tinggi atau pegunungan, matahari ini cukup bertahan. Artinya tidak kehilangan penghasilan sama sekali. Sementara durian lain yang kita kenal itu sekarang sedang sedikit sekali musimnya. Karena curah hujan terlalu tinggi tahun ini. Unggulan untuk varietas matahari ini apa Pak Reza? Apakah sama dengan petruk atau ada sebenarnya spesifikasi yang lain? Matahari ini dulu ditemukan untuk menyaingi montong. Karena montong waktu itu begitu impresif, pohon pendek, buah besar, tebal dagingnya, cuma warnanya putih agak krem, kekuningan, biji kempes. Nah, kita tidak punya waktu itu pesaing yang setara montong. Maka ketemu matahari ini, dari segi besarnya bisa 3-6 kilo satu buah, kuning. Makanya disebut matahari karena seolah-olah warnanya itu seperti cahaya matahari. Semburat matahari kuning itu Pak ya. Kuning dibuka itu waduh, kuningnya terang dan dia tebal sekali ininya dagingnya. Bijinya tidak kempes tetapi relatif kecil. Ya. Kita mengenal yang disebut edible portion, Pak Edwin. Artinya adalah
jumlah daging yang bisa dimakan dibandingkan berat buah total. Karena kan ada kulit, ada biji, itu tidak boleh terlalu berat. Betul. Nah, montong itu standarnya 30-32% daging yang dibandingkan buah. Ya. Sedangkan Kalau matahari 37-38%. Oh, jadi lebih besar, Lebih tebal. lebih tebal matahari. Lebih tebal. Ya. Jadi ternyata varietas yang lokal ini matahari ini lebih tebal dan lebih nikmat mungkin rasanya. Kalau saya bilang dia secara ini dengan montong ini lebih disukai karena ada warna kuning tadi. Betul. Tetapi montong itu memang tidak bisa dipungkiri, dia itu rajin berbuah. Rajin berbuah. Ya. Jadi mudah pengurusan. Hanya jangan sampai kena penyakit. Pohon montong kalau kena penyakit susah menyembuhkannya. Oh. Matahari ini bandel, dia tahan banting. Kena penyakit apa dia tenang-tenang saja. Ya. Jadi intinya kalau ingin membudidayakan tanaman buah durian, mungkin saran Pak Reza lebih baik pilih yang matahari untuk kawasan Bogor, Pak. Kawasan Bogor ya. Ya. Kawasan Bogor di mana curah hujan tinggi, matahari itu kadang-kadang jam 1 siang sudah hilang ketutup awan. Matahari termasuk yang paling produktif ya. Walaupun dari segi kualitas buah banyak sekarang durian-durian yang lebih enak dari matahari. Ya. Tetapi tidak mudah untuk membudidayakan durian-durian yang kualitas tinggi ini di daerah seperti Bogor. Harus daerah yang mataharinya itu cerah sepanjang hari sehingga rasa manis pahitnya itu keluar. Pak Reza, ini di dekat pohon durian matahari ini kok terlihat ada tanaman yang merambat nih Pak Reza. Itu Oh ya, kira-kira apa nih Pak? Sepertinya unik juga nih. ini sengaja ditanam. Jadi saya menemukannya di hutan Kalimantan. Ini namanya tanaman gita madu. Gita madu itu buahnya bisa berbentuk pear, bisa berbentuk bulat sebesar melon kira-kira. Nah, dia memang merambat di alam, sehingga ini dibiarkan merambat kepada pohon durian dan kita lihat dia mendominasi ya. Bahkan sampai ke batang pohon duriannya ya. Betul. Nah, tapi durian itu memang lebih dominan, dia bisa naik ke atas dan tetap berbuah di atas. Tapi gita madu ini menurut saya adalah salah satu buah terenak yang pernah saya temui di hutan. Rasanya itu gabungan antara sirsak, manggis, Ya. campur susu, campur madu. Enak nih kayaknya, tambah es nih, nambahin es dingin siang-siang ya minumnya. Saya apa makannya? menulis itu sebagai the lost fruit of paradise. Saya heran. Buah yang hilang dari surga. Ya, saya heran kenapa buah selezat ini tidak dikembangbiakan. Ternyata pengalaman saya memang membuktikan bahwa menanam dari awal sampai berbuah pertama kali butuh 13 tahun Pak Edwin. Lama ya. Sehingga Jadi memang sulit untuk komersial, sulit. Tapi memungkinkan untuk dibudidayakan ya Pak Reza ya. Ini sudah bukti bahwa kita bawa dari Kalimantan, ditanam di Bogor dan setelah susah payah 13 tahun baru menghasilkan buah. Nah, tapi untuk mengkomersialkan ya sulit itu. Sulit. Tapi ini mungkin tantangan untuk para entrepreneur di tanaman buah. Siapa tahu nanti di antara rekan-rekan ada yang mau membudidayakan tanaman tersebut. Namanya apa Pak Reza? Gita madu. Gita madu. Atau gitaan. Banyak nama daerah, tetapi ini adalah salah satu potensi buah-buahan Nusantara yang masih tersembunyi. Menurut saya layak sekali untuk dikembangkan. Tapi kalau orang tanya mana buahnya, nah kita harus tunggu. Kalau lagi pas musim, datang kebetulan ada, kita sajikan. Tapi ketika tanya lagi, bisa beli buahnya nggak? Nggak ada. Ini yang tidak bisa kita duga nih. Ya, ini Pak Edwin adalah pembibitan tanaman vanili. Jadi kebetulan sekarang itu sedang populer kembali. Harga vanili ini sedang bagus sekarang. Vanili kering itu bisa mencapai 3-4 juta rupiah per kilogram. Lumayan mahal juga. Dan petani sekarang sudah mulai marak kembali menanam. Di sini ada stek, ada juga kultur jaringan. Oh, ada yang kultur jaringan juga. Ada. Dan ini nanti dirambatkan pada batang-batang pohon, sehingga nanti dia memerlukan memang tempat untuk merambat. Hampir sama dengan gita madu tadi. Hanya kalau gita madu itu menjadi pohon rambat raksasa. Kalau ini vanili sebenarnya keluarga dari anggrek, jadi dia tidak terlalu besar.
artinya hanya merambat tapi tidak menjadi besar. Betul. Tapi bisa menjadi nilai tambah buat penghasilan petani. Jadi ini juga potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh para entrepreneur muda. Betul. Kalau ingin mendapatkan hasil dari tanaman-tanaman famili dan tanaman buah-buahan ya Pak. Ya, saya ingin menunjukkan Ya. kepada Pak Edwin, ini adalah tanaman manggis dari biji berumur 20-an tahun. Oh ini Pak. Ya, jadi dia berada di bawah pohon durian karena di alam seperti itu. Pohon manggis itu menyukai teduh. Oh iya. Dia tetap akan berbuah di bawah keteduhan pohon lain. Oh iya. Jadi Pak juga mungkin tips juga untuk para entrepreneur muda bahwa pohon manggis itu ternyata dia butuh peneduh Pak Reza ya. Betul, dia butuh peneduh. Jadi di saat awal karena dia tidak tahan matahari terik dan dia tetap berbuah walaupun dalam keadaan teduh. Ya. Kalau dia langsung kena matahari atau Daunnya meranggas, gosong. Ya, meranggas ya. Gosong meranggas. Ya. Nah, kalau pohon dari biji seperti ini sosoknya, batangnya itu lurus. Oh ini. Ya, ke atas. Nah, ini umur 23 tahun. Jadi ini adalah pohon dari biji. Biji nih ya. Ya, ini berumur 23 tahun. Wah, dan ini butuh waktu 13 tahun untuk 10 tahun lah. Oh, 10 tahun 10 tahun untuk pertama kali berbuah. Pertama kali berbuah. Tapi ini adalah hasil penelitian disertasi saya. Ah, iya, ini. Ini adalah manggis grafting. Ini hasil disertasi Pohonnya- dokternya Pak Reza. Pohonnya pendek, tapi buahnya boleh kita intip di bawah. Nah, Banyak sekali itu buahnya. Nah, ini. ini bisa berbuah hanya dalam waktu 4 tahun sejak tanam. 4 tahun sejak tanam. Ya, Jadi dan- artinya memangkas dari 10 tahun menjadi Menjadi 4 4 tahun. Ini Dengan- sudah produktif. teknik perbanyakannya seperti apa, Pak? Pak, Sambung pucuk dengan kaki 3. Oh, sambung pucuk dengan kaki 3 Ya. atau disebut juga kaki ganda, Pak. Kaki ganda. Nah, pohon ini sebenarnya sudah berumur 15 tahun sekarang, tapi dia tetap pendek Ya. dan dalam jangkauan untuk memetik. Sehingga ini akan menarik sekali untuk objek agrowisata. Ya. Jadi ini juga mungkin untuk para entrepreneur muda di bidang pertanian tanaman buah. Ya. Ini bisa jadi Bisa jadi bahan untuk budidaya di mana tanamannya pendek dan buahnya bisa dijangkau. Ya. Pak Reza, salah satu teknik perbanyakan tanaman durian itu kan kalau tidak salah kaki ganda, Pak Reza ya. Oh iya, tadi kita bicarakan. Ya. Apakah bisa dicontohkan bagaimana Oh bisa, prakteknya? bisa, Bisa ya, Pak? Ya. Boleh kita lihat, Pak? Boleh, boleh. Nah, ini kita siapkan di sini. Oh, ini sudah ada bibitnya Ya. bibitnya. 3 buah bibit. Jadi ini yang disebut sebagai batang bawah. Oh, iya Batang bawah itu berasal dari biji. Nah, ini kira-kira umur 6 bulan. Oh, ini 6 bulan. Ya, jadi Dari biji nih ya? dari biji. Jadi ini sebagai bagian bawah. Ya. Kalau tadi yang disebut kaki ganda, itu 3 batang bawah ini itu kita satukan begini. Ah, jadi Kita lukai, kita satukan, 2 gitu. batangnya kita korbankan berarti kita ya? korbankan. Kita korbankan. Jadi sisakan 1. Nah, tapi ini bisa kita coba untuk melihat teknik menyambung dulu. Oke. Jadi di sini saya punya entres. Entres ini adalah ranting yang berasal dari pohon pilihan. Iya. Dan Iya. pasti unggulan Pak Reza. Pasti ya? unggul. Unggulannya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke daerah, kemudian ketemu buah durian yang terbaik, Ya. itu kita pulang bawa entres ini. Jadi istilahnya tidak perlu malu untuk meminta entres ya. Karena kita Oh, iya, tidak minta buahnya, Pak ya. Tidak, tapi buahnya diberikan biasanya, dicicipi. Nah, jadi ketika kita membawa entres itu, semua daun-daunnya itu kita buang. Ah, iya. Maksudnya untuk mengurangi penguapan. Penguapannya. Ya, jadi ini bekas-bekas daunnya sudah kita buang. Dan ini biasanya bisa kita bungkus di dalam tisu. Kemudian tisunya dibasahi. Baru kita masukkan ke dalam kantong plastik. Dan ini bisa bertahan untuk 5 sampai 6 hari di perjalanan. Karena 6 hari ya? Ya, artinya kan dari hutan pulang lagi ke Ya. Bogor itu lama. Lama, betul. Ya. Kemudian nanti ini kita potong ya. Ini ada mata-matanya gitu. Ya. Ini kita akan potong untuk disambungkan di batang bawah. Ah, iya. Jadi artinya batang bawah ini kemudian kita siapkan sebagai bawah dan atasnya nanti diganti dengan pucuk ini. Ah, gitu.
Untuk itu saya mau serahkan kepada asisten saya, Mang Ujang. Oh iya. Tolong Ada ini. asisten, Mang Ujang ya. Tolong ini disambung. Sini Mang Ujang. Ini. Ya. Di sini Pak Ujang. Ini. Ini empresnya sudah. Ini nah, gimana caranya? Gimana? Oh. Silakan. Nanti saya jelaskan. Jadi entres diambil sepanjang kurang lebih 10 cm. Ya. Kemudian dia dibuat irisan itu seperti obeng. Oh, tipis pipih ya? Ya, pipih, Pipih ya. Dua sisinya itu dibuat irisan tipis. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian batang bawah ini dipotong pada tempat yang kurang lebih sama. Oh, diameternya. Jadi harus di sama sini. diameternya Pak Reza ya. Ini saya potongkan di sini. Ya. Kemudian ini dibelah. Iya. Belah. Hati-hati karena kecil sekali. Kecil sekali ya. Ya. Kira-kira 1 cm atau 1,5 cm mungkin Iya. ya. Nah, setelah itu batang atasnya Ya. Diselipkan. diselipkan ya. Ya, jadi seperti itu. Ditancapkan ya. Hmm. Nah, seperti itu. Nah, Seperti kemudian tali pengikatnya itu dari plastik. Ini dia. Jadi ini kelihatan irisan V, ya. Irisan V ya. irisan V. Nah, kemudian agar dia tidak merubah posisi, ini kemudian diikat dengan tali plastik dari bungkus plastik. Bungkus Ya. plastik. Kenapa harus dari bungkus plastik? Karena dia elastis. Tuh. Kalau dari tali rafia dia kaku. Kaku ya. Nanti tercekik dia. Karena ini Intinya tanaman tidak tubuh. boleh ada hambatan untuk unsur-unsur di dalamnya tidak tercekik Pak Reza ya. Ya, karena batang ini kan tumbuh membesar. Ya. Jadi harus elastis pengikatnya ini. Ya. Sederhana Pak Reza ya. Sebenarnya sederhana sekali ya. ya. Tapi untuk dapat tumbuh nanti dengan baik, ini Nah. perlu jam terbang. Betul, itu intinya. Ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Betul. Yang pasti kita memang harus belajar. Mudah kelihatannya, tapi mungkin prakteknya harus kita pelajari tahap demi tahap. Ya. Dan ini karena baru disambung, kita harus menjaga agar tetap segar. Ya. Demi dia tetap segar, ini harus kita sungkup. Sungkup. Oh, ditutup ya. Ditutup dengan kantong plastik. Disungkup seperti ini. Ya. Ini tujuannya untuk apa Pak? Menjaga agar tidak menguap. Oh, menjaga kelembaban. Menjaga kelembaban. Kelembabannya, ya. Ini boleh diikat, boleh juga dibiarkan seperti ini, tidak terlalu masalah. Tapi ditaruh di tempat teduh. Oh. Nah, kalau dia Kalau jadi, dikena matahari langsung tidak boleh. dia Pak Reza? menguap nanti. Oh, menguap. Kalau menguap dia akan kering. Maka ini dijaga supaya dia tetap lembab, tetapi di tempat teduh. Oh, jadi kelembaban itu tetap harus dijaga Dijaga. supaya sambungannya dan batang atasnya tetap Iya. terjaga Dan kelembabannya. ini kalau perlu untuk menjaga supaya dia Nah, tidak ini, Supaya jangan kena angin ya, Pak. ya, Ya. tidak terbang. Tidak terbang, Boleh dan kita diikat, ikat di ya. sini. Dan ini kita tunggu sekitar 3-4 minggu. Nanti akan terlihat kalau dia jadi, maka mata-mata tunas yang di dalam plastik ini akan tumbuh menjadi daun baru. Tumbuh daun baru. Ya. Daun baru ya. Ya. Ya, ya, ya. Inilah teknik yang disebut sambung pucuk. Tapi kalau misalnya tidak tumbuh daun, artinya proses penyambungannya gagal. Pak. Gagal. Biasanya dia mengering. Ngering. Ya. Ada sesuatu yang salah ya. Karena goyang atau tidak tepat menyambungkan, atau tadi penguapan terlalu tinggi, Ya. dia akan mengering, berarti mati. Ya. Kalau mati tidak perlu menangis, Ya. karena kita potong saja potong sini, bawahnya. kita sambung lagi dengan entres baru. Jadi ternyata untuk sambung pucuk ini jam terbang tetap menjadi yang utama ya. Ya, hanya keterampilan saja. Artinya semakin sering kita melakukan, semakin hafal di mana posisinya, Ya. cara mengikatnya. Kadang-kadang teman-teman ini bisa mengerjakan hanya dalam 1 menit itu Ya. sudah jadi. Sehingga sejam bisa dapat 60 sambungan. Wah. Dan sangat produktif. Dan ini pun bibit ini sudah bisa langsung dijual Pak Reza ya. Kalau baru tumbuh tunas, Ya. dia masih rawan. Ya. Jadi kita tunggu sampai 3 bulan. 3 bulan. Ketika daun itu sudah hijau tua, itu boleh layak sudah ditransportasi. Oh. Artinya jarak jauh. Dijual biasanya kalau misalnya kita kirim ke Sumatera atau kemana,
itu lebih baik bibit-bibit kecil. Kalau bibit besar itu di perjalanan biasanya lebih stres. Jadi kalau bibit kecil itu relatif tidak terlalu lebih tahan, ya, tapi jumlahnya juga sekaligus banyak. Oh, jadi kalaupun ada mati 1-2 itu tidak masalah. Wajar lah ya. Oke. Oke Pak Reza, ini sepertinya masih ada lahan kebun Pak Reza. Ya, ini extension, perluasan. Ya. Jadi perluasan tanah itu bertahap ya, di mana ada yang kemudian dijual, ditambah luasnya. Nah, di sini kita lihat konsepnya tetap sama. Ini adalah durian juga, durian Kalinyamat. Ini dulu juara kontes dari Jawa Tengah. Jadi yang hasil juara kontes kemudian dibibitkan, ditanam di sini. Ya. Dan hasilnya sekarang sudah seperti ini. Tinggi besar seperti ini ya. Iya. Dan ini sedang ada buahnya memang di atas itu. Ini kira-kira bulan Februari nanti panen ya. Kemudian seperti biasa di bawahnya adalah pohon manggis. Kita lihat itu pohon manggis dari biji, buah-buahnya yang pohon tinggi itu dari biji. Yang pendek ini di depan ini adalah hasil graftingan tadi. Jadi ini bedanya adalah pohonnya berumur sama, tetapi ini jauh lebih pendek. Dan kalau kita bicara mengenai buah, seperti tadi, boleh kita sibak ini. Inilah buah-buahnya. Ya, ini buahnya ya. Ya, Nunggu matang ini. ya. Nunggu Jadi matang. sangat menyenangkan karena pohon pendek. Pohonnya pendek dan mudah untuk dipanen. Mudah panen. Dan buahnya kalau di dalam itu mulus dia. Mulus ya. Ya. Dan mungkin tidak terlalu banyak penyakit atau ada penyakit cepat juga. Jarang. Jarang, Kalau ya? manggis ini relatif tahan penyakit. Tahan penyakit. Dan tadi ini kebetulan saya masih bawa saudaranya Mundar. Kalau kita Oh, bandingkan ya, ini. ukurannya, Mundar itu lebih kecil lebih daripada kecil, ya. manggis. Ya. Ini masih saudara ya? Masih saudara. Mundar Jadi dan kalau manggis. ini ada cupatnya disebut ya, ada 6. Kalau cupatnya Mundar ini tidak terlihat terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Kalau manggis punya kelopak di atas ini, Ya. nah, ini juga punya kelopak tapi di atasnya ini seperti ini. Gitu ya. Ya. Ini saudara dia. Halo, apa kabar? Iya. Masih saudaraan. Jadi sepupuan mungkin Pak Reza ya. Ya. Oke, Pak Reza, kira-kira ini saya mau tanya tentang kiat-kiat untuk mereka atau para investor muda yang ingin membudidayakan tanaman dan bisa menghasilkan seperti yang diinginkan. Kira-kira apa Pak kiat-kiat untuk membudidayakan tanaman seperti ini? Bagi petani milenial ya, pertama kalau berterjun di bidang buah-buahan, pertama itu harus punya passion, punya rasa kasih sayang terhadap tanaman. Betul. Jadi kalau sekedar untuk mengejar keuntungan semata, Anda tidak akan sabar karena pohon buah-buahan ini tahunan. Tapi sekali sudah tertanam dan sudah berbuah, maka passive income-nya itu menyenangkan. Dan tidak ada batasnya Pak Reza. Tidak ada batasnya. Bisa 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Jadi artinya ini adalah suatu investasi jangka panjang. Nah, harus ada kecintaan dan memang penting untuk mengetahui pasar meminati buah apa saja. Saya tidak khawatir dengan pasar karena semua buah unggulan yang kualitasnya tinggi itu pasti sudah ditunggu orang. Dan itu diterima pasar semua Pak? Semua diterima pasar. Bahkan buah-buah unik seperti ini pun itu diterima pasar. Tapi ketika pasar kemudian meminta suatu volume tertentu dalam waktu tertentu, kita memerlukan perkebunan. Belum ada yang menanam. Betul. Jadi artinya kita juga harus punya untuk program untuk memperluas kebun. Betul. Jadi konsep kita adalah memberdayakan suatu area, misalnya suatu desa, itu dengan jenis unggulan lokal. Kalau ditemukan durian unggulan di sana, kita perbanyak dan kita sebarluaskan di desa itu. Sehingga katakanlah satu keluarga mempunyai 2-3 batang, itu sudah memadai. Ya artinya dalam usaha ini kita juga melibatkan para petani sekitar kebun kita dan juga keluarga untuk ikut membudidayakan tanaman tersebut. Ya. Nah, itulah yang terjadi di sini. Kita mengajak petani untuk membibitkan durian-durian bagus yang sudah kita tanam tadi. Ini sebagai kebun induk dan kita sekarang masuk ke kebun petani. Oh, ini rupanya kebun petaninya Pak. Betul. Jadi di sini adalah kebun pembibitan durian. Ini hasil kerja para petani sekitar kebun Pak Reza ya? Mereka diajari cara membuat bibit yang baik. Kemudian mereka mengambil
entres atau Entresnya, pucuk dari sumber pohon induk tadi, sehingga bisa dijamin bahwa bibit ini asli varietasnya. Kalau namanya matahari, keluarnya matahari. Kalau namanya hepe, keluarnya hepe. Jangan 5 tahun kemudian buahnya keluar kacau. Nah, Orang rugi sudah investasi waktu, biaya gitu. ini budidaya tanamannya yang kaki 3 ini Pak, Pak Reza ya. Ini durian model kaki 3. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini bibitnya. Nah, ini adalah batang bawah. Batang bawah itu ternyata bukan satu, tetapi dibuat 3. Tujuannya adalah untuk menunjang pertumbuhan yang atas ini. Ya. Jadi ketika masih muda, batang bawah ini memberikan dorongan pupuk dan air lebih kuat, sehingga pertumbuhan lebih cepat. Tapi ketika nanti sudah ditanam di tanah, ini seolah-olah akan menyatu. Menyatu ya. Ya, jadi tidak terlihat lagi. Tetapi untuk awal-awal ini adalah suatu cara mempercepat pertumbuhan bibit. Ya. Kita bisa bandingkan dengan yang kaki 1. Ya. Yang kaki Di 1. sebelah sana Pak Reza. Ya, ini adalah bibit yang tradisional. Tradisional. Nah, ya. Jadi di mana batangnya hanya tunggal seperti ini. Ini adalah batang bawahnya, dan dari sini adalah batas okulasinya, sambungan, dan ini adalah varietasnya. Jadi kalau kaki 1, resikonya adalah kalau dia terkena penyakit dan ini luka, ini akan merugikan bagian batang atas. atasnya. Ya, dibandingkan dengan ada yang 3 kaki, salah satu sakit, 2 masih berfungsi. Jadi itu adalah keuntungan untuk bibit di masa awal sebelum tanam. Jadi keuntungan budidaya tanaman secara kaki ganda. Betul. Dan ini juga diterapkan pada manggis, pada mangga, pada tanaman-tanaman lain, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan bibit awal. Mungkin ini juga saran juga untuk para entrepreneur muda bahwa komitmen untuk memberikan yang terbaik itu penting ya Pak. Penting, komitmen penting karena ini bukan hit and run. Ya, di sini harus sabar bertahun-tahun ya, jatuh bangun. Tetapi pohon itu sebenarnya kalau kita biarkan saja juga dia akan tetap tumbuh. Cuma nanti kualitasnya berkurang. Betul. Tapi ini adalah suatu usaha yang sebenarnya masih bisa disambi dengan usaha lain. Sementara kita menanam kebun, kita cukup menengoknya itu seminggu sekali. Ya. Tidak perlu tiap hari ditunggui. Betul. Nah, jadi artinya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di samping berkebun. Baik Pak Reza, mungkin ini sesuatu yang menarik. Dan dari obrolan kita dengan Pak Reza, kita bisa menyimpulkan bahwa berkebun itu sesuatu usaha yang sangat menjanjikan dan itu didasari oleh passion. Kalau tidak ada passion, barangkali agak susah untuk bergerak di bidang pertanian tanaman buah ini. Dan saya yakin para entrepreneur muda dan sahabat daun tropis Indonesia bisa mengambil pengalaman dari Pak Reza tentang bagaimana mengelola kebun dan bagaimana mengelola pembibitannya sampai akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Reza, terima kasih atas berbagi informasi dan pengalamannya Dengan senang hati. dan kami berharap para entrepreneur muda akan mendapatkan pengalaman dari bincang-bincang kita. Insya Allah kalau ada yang berminat untuk bertanya atau belajar lebih lanjut, silakan kontak kami di Kebun Wak Reza. Kita akan berbagi informasi dan artinya kita terbuka untuk pengembangan buah-buahan Nusantara. Silahkan kontak nanti dan kita akan tunjukkan bagaimana cara kita berbudidaya buah-buahan unggul Nusantara ini dengan cara budidaya yang baik. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.